Hai Belsti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Mengawal informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti, di tengah kasus cerainya dengan Baim Wong masih bergulir, Paula Verhoeven baru-baru ini berhasil mencuri perhatian publik. Hal itu terlihat dari momen saat dirinya datang menghadiri acara di sekolah kedua putranya. Dalam video yang beredar di media sosial, sekolah anak-anak terlihat merayakan Hari Ibu, di mana semua siswa-siswi diminta untuk membasuh kaki ibu mereka masing-masing, tak terkecuali kedua putra Paula melakukan hal serupa. Keanu terlihat membasuh kaki Paula. Tapi ada yang tak kalah mencuri perhatian di Belsti, yakni momen saat Kenzo beserta teman-temannya menyanyikan lagu Cinta Untuk Mama. Ada juga Keanu bersama teman-temannya menyanyikan lagu Kasih Ibu. Paula terlihat beberapa kali mengusap air mata. Momen tersebut sontak menuai komentar dari warganet di Belsti. Dari mereka ada yang merasa kasihan melihat penampilan Keanu yang terlihat seperti tidak terurus. Ada juga yang mengatakan jika dewasa kelak, Keanu dan Kenzo akan jadi bahan bulian teman-temannya sebagai dampak dari perceraian kedua orang tua mereka. Belsti, lagi dan lagi Agus Salim tak berhenti membuat ulah. Kasus sopan donasi dengan Novi belum kelar, kini pria korban penyiraman air keras tersebut kembali membuat gaduh jagat maya. Tinggal meminta donasi dibuka lagi untuk memenuhi biaya hidupnya di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum Agus dalam sebuah video singkat. Adapun dalam video tersebut, sang kuasa hukum meminta donasi dibuka lagi guna untuk membantu biaya kehidupan Agus selama di Jakarta. Kalau biaya pengobatan, kata pria tersebut ditanggung penuh oleh Alvin Lim. Namun karena biaya hidup di Jakarta yang terbilang mahal, alasan kuat Agus tak sanggup karena sudah tidak bisa bekerja dengan kondisi matanya yang saat ini dinyatakan buta total. Alhasil, pernyataan kontroversi kuasa hukum Agus itu memicu beragam komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang geram merasa Agus tidak tahu diri. Bahkan ada juga dari mereka yang tak segan-segan menyindir kenapa bukan Farhat Abbas yang membiayai Agus seumur hidup. Mereka juga kesal melihat keluarga Agus yang tak berniat bekerja untuk memenuhi hidup mereka. Karena menurut beberapa netizen masih banyak orang yang lebih membutuhkan bantuan di luar sana. Belsti, baru-baru ini selebgram Chandrika Cika kembali berurusan dengan polisi. Setelah seorang selebgram berinisial YB membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 14 Desember lalu. Adapun dalam laporan polisi tersebut, YB melaporkan Chandrika atas dugaan penganiayaan terhadap dirinya di salah satu tempat hiburan di daerah Jakarta Selatan. Akibat dari penganiayaan tersebut, YB disebut mengalami patah tulang pada salah satu bagian tubuhnya di Belsti. Selanjutnya ada informasi dari seputar kasus penganiayaan yang dilakukan selebgram Chandrika Cika. Terbarunya di Belsti, katanya korban yang berinisial YB telah diperiksa polisi. Seperti apa informasinya? Ini dia. Belsti, selebgram Chandrika Cika belum lama ini dilaporkan oleh seorang selebgram berinisial YB ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun dalam laporan tersebut, YB melaporkan mantan kekasih Torik Halilintar itu setelah mengalami kekerasan dan penganiayaan dari Cika. Tak lama setelah membuat laporan, pihak penyidik Polres Jakarta Selatan akhirnya menjadwalkan pemanggilan YB yakni pada 20 Desember lalu. Adapun pemanggilan tersebut, pihak penyidik meminta klarifikasi atau keterangan dari YB seputar kronologi kejadian di TKP.
Hal tersebut dibenarkan oleh Nurmas selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan di Belsti. Dia mengatakan bahwa YB menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Dan YB dikatakan berhasil menjawab sekitar 27 pertanyaan dari penyidik. Dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah meminta keterangan atau klarifikasi ya dengan inisial YB di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih kurang 3 jam ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas seputar kejadian yang menimpa inisial YB. Pertanyaan 27. Terkait kondisi YB, Nurma mengatakan bisa menjawab pertanyaan dengan baik meski masih dalam kondisi kurang sehat. Ya, untuk kondisinya bisa ditanya dengan pertanyaan dijawab dengan jelas. Ya, kalau itu memang sedikit ya memang merasa ada yang dirasa sakit, namun demikian tetap bisa menjawab apa yang ditanya, menjawab dengan jelas. Selain memeriksa YB, pihak penyidik juga telah melakukan visum terhadap YB di Belsti. Tapi sayangnya untuk hasil visum sendiri baru bisa diterima 2-3 minggu setelah dilakukan visum. Untuk visum sudah dilakukan, kemudian untuk hasil visum belum keluar. Ya, untuk hasil visum itu 1 minggu dan sampai 2 minggu. Hasilnya nanti diterima. Mengenai motif Chandrika Chika melakukan kekerasan tersebut, pihak penyidik juga masih mendalami. Nurma juga menambahkan bahwa pihak penyidik tak hanya memanggil korban, tapi juga terlapor. Chandrika Chika juga akan dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan. Ya, motifnya masih digali, didalami oleh penyidik. Kemudian dari penyidik juga tadi menanyakan hal-hal yang pasti tentang kejadian yang kemarin dilaporkan oleh YB. Untuk terlapor masih di penyidik ya, hari tanggal jam masih di penyidik. Nanti jika memang sudah dilayangkan surat, pasti kita update kembali. Untuk memperkuat aduannya, pihak YB membawa barang bukti berupa CCTV dalam pemeriksaan tersebut di Belsti. Ya, tadi juga dari YB membawa bukti yaitu CCTV, ya, CCTV yang memperlihatkan kejadian pada malam itu. Karena kejadian ini, Chandrika Chika terancam 2 hingga 7 tahun penjara. Kasus yang dilaporkan oleh YB ya kita terapkan pasal 351 KUHP. Jadi sekecil-kecilnya 2 tahun 8 bulan, kemudian juga untuk setingginya 7 tahun. Sekarang giliran YB, next giliran Chika di Belsti yang akan diperiksa. Penasaran seperti apa? Apa sih motifnya Mbak Chika melakukan tindak kekerasan itu ya kan? Selanjutnya ada seputar kasus kekerasan yang dilakukan Chandrika Chika di Belsti. Kalau tadi polisi yang buka suara terkait YB diperiksa, kali ini pihak YB yang buka suara terkait kronologi kejadian yang sebenarnya. Seperti apa informasinya? Ini dia. Belsti, kalau sebelumnya pihak polisi telah buka suara terkait pemeriksaan YB, korban yang dianiaya Chandrika Chika. Kini giliran Andi Basar sebagai kuasa hukum YB yang buka suara perihal kejadian yang menimpa klien mereka. Dalam keterangannya, Andi mengatakan bahwa kliennya benar telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tanya itu aja di Belsti, Andi juga mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti apa yang menjadi motif Chandrika Chika melukai klien mereka. Ia juga bingung kenapa Chika tiba-tiba menyerang YB secara membabi buta. AB nggak tahu ya motifnya apa. Intinya tiba-tiba aja pada saat keluar mobil, lampunya dijambak ya kan, dia terjatuh. Hal yang membuat kuasa hukum YB makin bingung yakni menurut keterangan yang dilaporkan oleh orang tua Chika, ternyata YB sendiri pernah datang ke rumah Chika di Depok di Belsti katanya. Ia juga tak memungkiri jika Chika dan YB pernah menjalin hubungan pertemanan. Tapi karena jadwal yang padat, komunikasi di antara mereka semakin memburuk.
menurut keterangan bapaknya Cece, ini pernah datang sekali ya ke rumah Cece di Depok. Pernah berteman akhirnya berkonflik kah atau? Tidak pernah konflik. Ya kan, saya juga pernah berteman, ya mungkin karena sibuk sama-sama ya tidak komunikasi. Selain itu, kuasa hukum YB juga menegaskan bahwa tidak ada pemukulan seperti yang diberitakan. Kliennya hanya dijambak hingga jatuh terbentur. Akibat dari benturan itu, YB disebut mengalami pergeseran tulang, bukan patah tulang. Tidak ada pemukulan, dijambak, ditarik tas, jatuh kan. Tapi mungkin pada saat jatuh itu benturannya kuat kan, namanya saya nggak tahu itu lantai atau aspal kan, saya nggak tahu karena kiri ya. Sementara YB telah membuat laporan ke polisi. Adi mengatakan bahwa orang tua Cika telah datang menemui pihaknya. Sayangnya hasil dari pertemuan tersebut Andi enggan membeberkan ke publik. Meski telah ada pertemuan antara kedua belah pihak, Adi mengaku bahwa hingga saat ini belum ada pengakuan dan perminta maaf secara langsung dari Cika terhadap korban. Komunikasi ada, ya mungkin ya dari pihak keluarga Cece udah ada ketemu kami, tapi kita belum tahu ya. Belum sampai hari ini belum. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.